Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. A. Bahan pengolahan makanan khas asli daerah. 1. Bahan pangan nabati berasal dari tumbuhan, buah-buahan, dan sayur mayur. Buah-buahan dan sayur mayur merupakan sumber vitamin dan mineral, serat, makanan, dan sejumlah zat non-nutrisi bermanfaat lainnya seperti sterol, flavonoid, dan sterol. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan serta biji-bijian mengandung banyak serat yang dapat membantu bijian, juga memiliki kadar protein tinggi yang mampu memberikan cukup energi untuk beraktivitas. Kacang-kacangan dan biji-bijian memiliki kandungan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung vitamin B dan E yang baik untuk kulit dan mencegah penuaan dini. Umbi-umbian. Kandungan utama umbi-umbian pada umumnya adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu zat yang diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh. 2. Bahan pangan hewani berasal dari hewan. Telur. Telur mempunyai kandungan gizi tinggi seperti air, protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin. Namun terkadang telur mengandung bakteri salmonella yang berasal dari kotoran ayam. Oleh karenanya, telur harus dimasak dengan penanganan tepat agar bakteri dapat mati. Ikan. Kandungan protein pada ikan lebih tinggi dari seralia. Kandungan protein ikan sangat mudah dicerna sehingga baik bagi balita. Ikan juga mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ikan juga mengandung vitamin dan mineral. Daging. Pada umumnya daging mengandung protein, lemak, serat, mineral, dan vitamin. Susu. Susu merupakan pangan dengan nilai gizi tinggi, yaitu memiliki kandungan air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, asam folat, dan mineral. 3. Perbedaan karakteristik bahan pangan nabati dan hewani. Nabati umumnya memiliki daya awet yang tinggi. Hewani umumnya mudah rusak, daya awet rendah. Cenderung tahap terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Hewani umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman. Nabati meski sifat bahan spesifik, namun masih dapat dicari sifat umumnya. Hewani, sifat setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Nabati, selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak yang juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Hewani umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Alat pengolahan makanan khas asli daerah. Tungku atau hawu merupakan bagian yang paling utama pada dapur tradisional. Tungku atau hawu dibuat dari batu cadas, tanah liat, atau dari batu bata. Bahan baku untuk memasak menggunakan kayu. Dandang merupakan alat tradisional yang sebagian besar digunakan untuk memasak nasi, singkong, ketela rambat, serta umbi-umbian yang lainnya. Dandang terbuat dari tembaga, warnanya kuning keemasan. Belanga merupakan peralatan dapur tradisional yang bahan bakunya terbuat dari tanah liat. Bentuknya bundar dengan mulut yang besar. Kadang desainnya dengan 2 kuping sebagai pegangan. Kendi. Kendi adalah tempat atau wadah air minum yang dibuat dari tanah liat dan di beberapa daerah Indonesia mempunyai penyebut yang berbeda-beda. Parutan kelapa. Parutan kelapa berbentuk persegi panjang, biasanya terbuat dari papan melinjo karena kayu melinjo mengandung minyak yang jika bercampur dengan kelapa rasanya menjadi lebih enak. Cobek dan ulekan. Cobek biasanya terbuat dari batu ataupun tanah liat. Adapun ulekan yang terbuat dari batu atau kayu. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan bumbu atau membuat sambal. Wajan. Wajan merupakan salah satu peralatan dapur yang digunakan untuk menggoreng, memasak sayur, menyangrai kacang-kacangan, atau menumis makanan. Pada zaman dahulu, wajan menggunakan bahan dari tanah liat ataupun besi. Macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani.
Yang pertama ada makanan khas dari Jawa Barat. Biasanya banyak menggunakan sayur mayur mentah seperti karedok atau sekedar lalap mentah yang disantap beserta sambal. Sedikit pedas dan asam, dominan masakan yang terbuat dari ikan. Contoh makanan khas Jawa Barat adalah karedok, pepes, dan asinan. Yang kedua, makanan khas dari Jawa Tengah. Biasanya menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan. Banyak ditemukan masakan bersantan, rasa manis lebih disukai daripada rasa lainnya. Contoh makanan khas daerah dari Jawa Tengah adalah gudeg dan lumpia. Yang ketiga ada makanan khas dari Jawa Timur. Biasanya banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Agak pedas, masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur. Yang keempat ada makanan khas dari Sumatera. Biasanya menggunakan banyak bumbu, terutama makanan khas Sumatera Barat. Makanannya menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas. Makanan dari Sumatera Selatan cenderung asam. Waktu pengolahan makanan relatif lama. Makanan dari Sumatera Barat banyak yang menggunakan santan yang kental. Makanan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya. Sayur yang sering digunakan antara lain daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda. Contoh makanan khas Sumatera adalah mie Aceh, rendang, dan pempek. Yang kelima atau yang terakhir adalah makanan khas dari Sulawesi. Biasanya banyak menggunakan ikan sebagai bahan makanan dengan rasa asam pedas. Contoh makanan khas Sulawesi adalah bubur jagung, coto Makassar, dan papeda. Teknik pengolahan makanan khas asli daerah. Ada 3 teknik dalam pengolahan makanan khas daerah, yaitu yang pertama ada teknik memasak basah. Yang pertama ada merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan dalam cairan mendidih, sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Yang kedua ada menyetup atau stewing. Menyetup ialah memasak bahan makanan di dalam cairan dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Yang ketiga ada braising, yaitu metode memasak bahan makanan dengan sedikit air kaldu. Yang keempat ada mengukus atau steaming. Mengukus atau steaming ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Yang kelima ada mentim, memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci. Yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Yang keenam ada memblansir atau blanching. Merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau, misal rebung, isi perut sapi, dan tulang untuk kaldu. Selanjutnya ada teknik memasak kering. Yang pertama ada memanggang, ialah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Yang kedua ada mengepan atau mengoven. Mengoven atau baking ialah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Yang ketiga ada mengoseng atau menyangan. Mengoseng atau menyangan ialah memasak bahan makanan tanpa minyak. Yang selanjutnya ada teknik memasak dengan minyak. Yang pertama ada menumis, yaitu memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Dan yang kedua ada menggoreng atau frying, ialah memasak bahan makanan di dalam minyak. Selain teknik-teknik yang telah disebutkan tadi, ada metode-metode lain yang dipergunakan dalam pengolahan makanan. Di antaranya adalah filleting, ialah menghilangkan tulang atau duri pada daging ayam atau ikan. Yang kedua ada larding, ialah menjahitkan pita-pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum daging tersebut dipanggang agar tidak kering. Yang ketiga ada barding, ialah membungkus daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak agar tidak menjadi kering. Yang keempat ada glazing, memberi lapisan mengkilap pada makanan, kue glasir dengan campuran gula halus dengan putih telur atau agar-agar. Ikan, ayam, daging diglasir dengan gelatin atau agar-agar. Yang kelima ada thickening, ialah menambah bahan pengental pada masakan yang cair sehingga menjadi masakan yang kental. Nomor 6 ada menjernihkan, biasanya menggunakan bahan penjernih, contoh putih telur. Nomor 7 ada mengocok, contoh bahan makanan yang perlu dikocok untuk pengolahan makanan adalah telur. Nomor 8 adalah marinating, ialah merendam bahan di dalam cairan berbumbu agar bahan makanan tersebut lebih enak dan tidak segera basi. Yang ke-9 ada stuffing, ialah mengisi bahan makanan dengan daging ayam atau ikan yang dicincang. Yang terakhir ada coating atau memanir, ialah memberi lapisan kulit pada makanan dengan menggunakan telur atau tepung panir, kemudian digoreng. Pengemasan makanan khas asli daerah. Pengemasan merupakan salah satu tahapan yang memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan khas daerah pada masa lampau biasanya dikemas menggunakan kemasan tradisional, seperti kendil dari tanah liat,
daun pisang, anyaman daun kelapa, dan kelobot jagung. Ada juga beberapa makanan khas daerah yang menggunakan kemasan tradisional. Contohnya lontong memakai daun pisang, kedua lepet kentan dari daun kelapa, ketiga lepet jagung dari kelobot jagung, keempat ada bacang dari daun bambu, terakhir ada tapai ketan dari daun jambu air. Ada juga beberapa kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan kemasan. 1. Bahan kemasan harus melindungi berbagai risiko dari luar. 2. Bahan kemasan tidak berbau. Ketiga, bahan kemasan memiliki daya tarik terhadap konsumen. Keempat, bahan kemasan dan penyajian mudah didapat. Kelima, dalam wadah kemasan disertakan label yang memuat nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. Pengawetan makanan khas asli daerah memiliki 4 macam. A. Teknik pendinginan. Salah satu proses usaha untuk mengawetkan adalah dengan menyimpan bahan makanan di dalam lemari pendingin, yaitu kulkas atau freezer. B. Pengawet dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan panas sebenarnya sudah lama digunakan, sejak manusia dikenal dengan istilah memasak. C. Pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. D. Pengawetan dengan bahan kimia. 1. Pengawetan dengan pemberian asam. Asam dapat menggunakan pH makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri membusuk. 2. Pengawetan dengan gula dan garam. Pengawetan pangan dengan pemberian gula sudah umum dilakukan. Misalnya pengawetan buah-buahan dalam sirup dalam pembentukan manisan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.